kira-kira perlu nggak sih? Kayaknya udahlah, presiden itu penunjukan Kapolri, karena itu memang hak prerogatif presiden. Ya sudah, pilih saja. Karena ini mumpung karena mau akan ada apa namanya wacana juga untuk revisi Undang-Undang Polri. Ya udah, Kapolri itu presiden aja menentukan. Kapolri pilihan saya ini, gitu. Terlalu sulit, Bang. Terlalu sulit. Karena kenapa? Termasuk dalam hal-hal pemilihan Kapolri. Kan biasanya DPR langsung melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Setelah itu kunjungan ke rumah, bertemu dengan keluarga. Itu kan tampaknya kayak, oh ya udah ini yang kita usung gitu. Apakah memang seperti itu idealnya? Atau jangan-jangan kalau memang dinilai tidak layak, ya sudah, kita cari penggantinya. Atau jangan-jangan kita terhambat. Kandidat yang dikirimkan oleh presiden kan selalu satu. Ini kan tujuannya yang bisa kita pahami adalah, jangan nanti siapapun yang terpilih, kalau dikirimkan kandidatnya lebih dari satu, nanti terjadi dualisme atau bahkan sampai 3 faksi di internal Polri sendiri. Sehingga DPR itu hanya tinggal ya melihat visi misinya saja gitu, hanya tinggal stempel aja. Nah, kalau abang-abangku berdua punya pandangan gimana nih? Agak berat nih. Iya. Kalau itu kan biasanya presiden mengajukan ke DPR calon tunggal itu Bang ya? Iya, betul. Mungkin ya kalau bisa sih 2 calon gitu Bang ya. Jadi bisa dipilih dari 2 itu mana yang terbaik gitu. Kalau calon tunggal ya mau nggak mau harus itu dong kalau Kapolrinya gitu. Nah, itu memang dilematis ya kalau dalam pandangan saya sendiri ya. Kalau dalam pandangan saya itu dilematis. Kalau dikirimkan calonnya 2, ternyata antara si A dan si B, DPR milih si A. Akhirnya faksi junior atau orang yang satu kubu dengan si A akan mendapatkan posisi penempatan yang cukup strategis lah. Saya tidak mau menyebut basah karena saya nggak tahu posisi yang basah di Polri itu di mana gitu ya. Cukup strategis. Sementara kelompok si B yang kalah tentu saja akan menempati posisi yang ya mungkin level-level yang terpinggirkan. Nah, ini kan akan terjadi perpecahan. Nah, kira-kira perlu nggak sih? Kayaknya udahlah, presiden itu penunjukan Kapolri, karena itu memang hak prerogatif presiden. Ya sudah, pilih saja. Karena ini mumpung karena mau akan ada apa namanya wacana juga untuk revisi Undang-Undang Polri. Ya udah, Kapolri itu presiden aja menentukan. Kapolri pilihan saya ini, gitu. Terlalu sulit, Bang. Terlalu sulit. Karena kenapa? Karena kan eksekutif ini kan mitranya Komisi 3, ya, gitu kan. Kalau main tunjuk aja nggak ada demokrasi di situ, Bang. Kalau dengan adanya tes fit and proper test kan masyarakat bisa melihat, walaupun itu mungkin ya cuman formalitas aja. Dan biasanya kan presiden ketika memilih calon Kapolri itu kan jabatan politis ya, Bang ya. Ya, betul. Yang tentunya presiden juga punya perhitungan kenapa orang ini dijadikan sebagai calon Kapolri. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa bisa dikatakan buat membackup nanti perjalanan pemerintahan presiden ke depannya gitu. Iya. Ini ada juga yang cukup krusial terkait dari undang-undang Polri ya. Kan jabatan Kapolri itu kan tidak tercantum batasannya di dalam undang-undang. Nah, perlu nggak sih? Itu yang perlu dibatasi. Kalau yang terjadi saat ini kan sampai 4 tahun. Iya, betul. Yang sekarang berjalan sehingga ini, tidak terjadi regenerasi. Gitu ya. Itu dia, Pak. Karena kan kalau kita lihat di pasal 11 dan pasal 30 ya di Undang-Undang Polri, itu Kapolri diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR. Nah, artinya di sini tidak ada batas yang mengatur pengaturan yang jelas soal batas masa jabatan Polri. Ini kan jadi rawan dipolitisasi. Betul. Ya. Perlu nggak sih sebenarnya kita cantumkan masa jabatan sangat perlu sekali. Kapolri itu? Iya. Sangat perlu untuk membatasi masa jabatan Kapolri itu perlu sekali supaya ada regenerasi juga. Karena kan biasanya orang kalau seandainya terlalu lama menjabat pasukannya terlalu banyak. Menempatkan posisi-posisi. Pasukannya terlalu banyak. Jadi kalau ingin melakukan kudeta bisa aja gitu. Tapi ada kudeta nggak sih kalau Polri seperti yang dilakukan TNI kita lihat di negara-negara lain gitu. Berat ya. Berat. Tapi memang perlu ada pembatasan itu. Sebab Kapolri yang sekarang ini adalah Kapolri yang terlama dalam sejarah Indonesia.
dalam Ya. sejarah kepemimpinan di Korps Bayangkara. Yang terlama ya. Dan kan kasihan juga tidak berjalan regenerasi. Angkatan-angkatan yang di atasnya itu kan yang bagus-bagus akhirnya tidak muncul, tidak terpilih gitu. Karena pertimbangan politis akhirnya sosok si A yang akhirnya dimunculkan gitu. Nah, di tim kita juga nih Bang Cipto dan Bang Yoni ya. Tim kita juga sedang melakukan ada yang melakukan wawancara dengan Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana, Kalem Diklat dan juga sebagai ketua tim transformasi reformasi Polri. Salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Kris itu adalah menjadi polisi tidak boleh sombong, jumawa dan menyakiti hati rakyat. Kalau kita lihat sekarang ini sebagian besar seperti apa sih yang dilakukan oleh polisi ini? Karena kan ini kita di dalam yang perlu juga kita kritisi dari Polri ya, terkait dengan peran dalam keamanan masyarakat. Jadi kadang-kadang kan masyarakat tuh begitu ada polisi kayak laporan masuk gitu ya, tapi kemudian nggak direspon. No viral, No justice gitu kan. Itu akhirnya muncullah karena sekarang di era media sosial muncullah no viral, no justice. Kalau di era-era kita dulu kan nggak ada gitu kan. Nah, perlu nggak sih kita menegaskan orientasi polisi itu bukan hanya sekedar law enforcement, tapi juga community policing. Kan kita lihat polisi-polisi di luar negeri itu kok kayaknya akrab banget gitu ya dengan masyarakatnya gitu. Perlu nggak sih itu dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Polri, mumpung ini ada wacana mau direvisi Undang-Undang Polri ini? Ya mestinya sih polisi itu bisa berbaur ke masyarakat, Bang. Jadi adanya revisi Undang-Undang Polri ini menjadi momentum polisi untuk berbenah, memperbaiki diri. Jadi polisi harus berada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan gitu, Bang. Ya. Kalau kita banding kita lihat berada di tengah-tengah masyarakat ini, kan sebenarnya ada dari TNI ada yang namanya Babinsa, kemudian di Polri Babin Kamtibmas gitu ya. Itu kan juga yang sebenarnya penempatannya berada di yang dekat dengan masyarakat. Di setiap kelurahan itu kan mereka selalu ada perwakilan. Efektif nggak sih kalau Bang Joni dan Bang Cipto melihatnya itu? Penempatan anggota-anggota yang bertugas sebagai Babin Kamtib itu? Kalau sekarang sih mungkin efektivitasnya kan dilihat dari masyarakat. Ketika masyarakat itu banyak keluhan, berarti si petugas itu tidak terlihat di lapangan gitu, Bang. Maksudnya itu intensitasnya sesering mungkin mengunjungi masyarakat, misalnya di Polsek membawahi beberapa kelurahannya. Mereka harus ngontrol ke tiap-tiap kampung atau kelurahan itu. Jadi sosialisasi ke masyarakat. Mungkin itu yang dirasa kurang dan juga mungkin keterbatasan petugas atau apa. Jadinya mereka jarang gitu intens dengan masyarakat, Bang. Ya, kalau menurut saya peran Babin Kamtibmas ini sangat penting ya. Selain juga untuk keamanan masyarakat, juga untuk deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman, gangguan keamanan seperti terorisme. Kalau waktu zaman Orde Baru itu, itu Babin Kamtibmas dan Babinsa itu sampai mengetahui secara detail ini satu rumah, berapa orang, terus ketika ada punya berapa peliharaan ayamnya ada berapa, itu sampai sedetail itu. Bahkan tercatat jam berangkatnya berapa, jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Bukan hanya satu orang saja kepala rumah tangga, tapi semua detailnya seharusnya mereka punya ya. Artinya sebenarnya mereka itu tidak hanya sekedar hanya keliling-keliling seperti patroli, tapi ya fungsinya sebagai bayangkara pembina kan sebenarnya Babin itu kan bayangkara pembina. Artinya mereka juga ikut terlibat berbaur dengan masyarakat setempat. Betul. Ya. Bukan menjadi dalam tanda kutip backing. Ya, betul. Bukan adalah backing. Nah, itu poin-poin yang sebenarnya juga harus kita perkuat. Artinya tupoksi ya, tugas dan kewenangannya bisa kita perluas, kita berikan perluas kepada Polri ini, tapi pelibatan publik sebagai pengawas juga harus ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar Kompolnas saja yang menjadi pengawas mereka. Sebenarnya juga kan di polisi sudah ada Itwasum ya kan. Ya. Sebenarnya itu kalau memang diisi oleh sumber daya yang kompeten, itu juga sebenarnya udah cakep, Bang.
gitu, udah cukup gitu. Makanya penunjukan Pak Komjen Pol Krisnanda ini sebagai ketua tim transformasi reformasi Polri ini ya menarik. Karena dari 52 perwira yang ditunjuk, dia adalah yang paling senior. Dia Akpol 1989. Ya, betul. Meskipun dia dari background-nya lantas kalau tidak salah. Latar belakangnya dari lantas. Tapi dia juga salah satu, kalau nggak salah, pernah membuat buku yang berisi tentang transformasi polisi masa depan. Dan kalau saya tidak salah, di dalam bukunya itu juga bercerita tentang community policing. Nah, itu. Di dalam bukunya Pak Kris itu. Ya, itu sejalan dengan, kalau saya tidak salah, dengan mata kuliah atau disertasinya Pak Krisnanda. Ini kan memang polisi yang sekolahan dalam tanda petik ya menurut saya ya. Komjen Kris ini udah profesor gitu. Doktor saja diperoleh Pak Kris itu, kalau saya tidak salah pada saat menjabat Kombes waktu itu di Dirlantas Polda Metro Jaya, doktornya gitu. Karena saya pernah diajari sama Pak Kris dengan gaya dosennya soalnya. Salah bertanya, kemudian saya ditanya balik tentang hukum. Dan itu dijelasin panjang lebar. Waduh, salah tanya nih saya. Itu yang paling bahaya.